sebelum mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau mimpin? Joni, Bu. Silakan Joni. Sebelum mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu kepada Allah dan kita masing-masing berdoa mulai selesai. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional. Ibu hari ini akan memilih lagu Garuda Pancasila. Nah, untuk yang maju Ani, pimpin. Iya. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Pada pagi hari, apa yang kalian rasakan saat menghirup udara yang berjari? Lalu, ketika kita menahan nafas, Susah, Bu, kayak mau mati. kita tahan nafasnya gimana? Nah, hari ini kita akan belajar tentang pernapasan, sistem pernapasan pada manusia. Nah, pada saat pagi hari kita pasti merasakan dingin, gitu kan, sejuk, karena awalnya itu ada banyak embun gitu di pagi hari. Nah, kalian akan belajar tentang mengidentifikasi struktur, fungsi dan proses kerja sistem pernapasan. Kemudian kalian akan mampu memahami struktur, fungsi dan proses kerja sistem pernapasan. Nah, setelah itu kalian akan mendeskripsikan detail melalui gambar atau narasi. Nah, pada akhir pembelajaran juga nanti kalian akan membuat media simulasi kamu tentang materi pernapasan. Kita masuk ke materi. Di sini ada media. Jadi sistem pernapasan itu adalah organ-organnya yang melibatkan proses bernapas, yaitu pertukaran dari oksigen kemudian menghasilkan karbon dioksida. Nah, organ-organ itu bertanggung jawab gitu. Dalam sistem organ yang paling bertanggung jawab dalam sistem pernapasan adalah paru-paru. Jadi bernapas adalah pertama kita kan menghirup udara ya. Menghirup, kemudian dada kita membesar. Nah, itu adalah udara yang masuk ke dalam hidung itu adalah oksigen. Kemudian kita hembuskan. Kemudian dada kita mengecil. Atau dari dalam pernapasan itu hasil yang dihembuskan itu karbon dioksida. Pertama adalah dari hidung, itu juga ada. Dari hidung, di hidung sini ada yang namanya hambuk atau biasa kita kenal dengan hulu hidung. Nah, itu tuh fungsinya sebagai penyaring gitu udara. Misalkan kita menghirup udara yang kotor, nah itu bisa disaring oleh hulu hidung tadi. Udara yang masuk itu ada dua jalur. Udara yang masuk bisa melalui hidung dan bisa melalui mulut. Kalau dia melalui hidung, maka itu lebih bagus gitu, karena di hidung itu ada penyaring dan juga ada yang melembabkan udara, yaitu yang benih-benih yang ada di dalam hidung. Nah, itu bagus untuk sebagai penyaring udara yang masuk. Nah, sedangkan kalau langsung ke mulut, yaitu langsung ke sini, tidak ada penyaring melalui hidung. Jadi kita lebih baik bernapas itu melalui hidung. Kemudian dari hidung ke faring. Faring itu persimpangan antara saluran pernapasan bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Jadi, yaitu persimpangan antara saluran pernapasan bagian depan dengan bagian belakang. Nah, di sini tempat makanan udara masuk ke dalam dari hidung tadi yang melalui faring. Kemudian lari. Nah, lari itu tekak ya, jakun yang terdapat bagian belakang faringnya. Nah, kemudian itu ke trakea. Trakea itu bisa dilihat yang bagiannya. Ini adalah trakea. Trakea itu terdapat jaring silian yang bergerak untuk mendorong keluarnya debu-debu dan bakteri yang masuk. Jadi, debu-debu dan bakteri yang masuk itu bisa dikeluarkan. Trakea ini bisa mendorong debu dan bakteri yang masuk. Kemudian setelah dia ke trakea, dia akan
disinilah tempat pertukaran oksigen ke karbon dioksida. Pertukaran tadi, dia kan di dalam paru-paru kan, di sini dia di dalam paru-paru. Kemudian darah itu mengalirkan karbon dioksida tadi ke seluruh tubuh. Sisa-sisa dari karbon dioksida, nah itu dia keluar lagi melalui hidung. Jadi udara yang keluar dari hidung kita tuh itu adalah karbon dioksida yang sisa dari pengangkutan darah tadi. Nah ini di dalam paru-paru terdapat bronchiolus dan alveolus. Nah, fungsi paru-paru itu adalah menjadi tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida yang terdapat di alveolus. Nah, oksigen yang masuk bersama udara akan diangkut oleh aliran darah, diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian dia tuh kembali lagi ke paru-paru dan keluar lagi menuju hidung. Nanti kita yang menghirup udara itu oksigen yang masuk, kemudian kita hembuskan itu adalah karbon dioksida. Nah, untuk lebih jelasnya kita nonton video berikut ini. Manusia, hewan maupun tumbuhan sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dari ruang air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu nggak kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung, akal tenggorok atau lari, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau globus, dan paru-paru. Iya itu, melalui hidup udara mendapatkan jalan lewat dan masuk dalam tubuh kita. Tapi selain itu, udara juga Sepertinya ada yang tidur. Baik, tidak ngantuk, kita explain dulu ya. Kita dengarkan dulu. Kelompok 1 sebelah sana, kelompok 2 sebelah sini. Itu ada LKPD, silahkan dikerjakan, dibaca perintahnya. Nah ini tulis nama kelompok. Ada ketuanya? Kenapa ya? Nah, pertama itu nomor 1, tulislah identitas kelompokmu pada malam yang sediakan. Nah, tulis nama kawan-kawannya. Kemudian tugas pertama adalah mengisi titik di bawah dengan memperhatikan organ yang ditunjuk pada gambar ini. Lalu yang ketiga, kita membuat produk pernapasan pada manusia.
Pertama, kita ucapkan bahan-bahannya dan kasihkan judulnya. Nah, lalu orang tidak menggambar pernapasan. Samakan dengan yang paling depan. Samakan dengan ini gambarnya halaman pertama. Lalu baca lama-lama cara pembuatannya. Habis itu jawab pertanyaan. Ada 3 pertanyaan paling bawah. Sampai sini paham? Jangan dikerjakan. Kalau ada nggak paham, silakan bertanya. Ibu orang ini kamar juga, Pak? Ya. Kan, kami gambar ini jadi timnya ada mana? Iya, dari sini dapat. Ada yang tidak bisa. Iya, oke. Dan ada Ini bisa. Saya juga Udah selesai? Udah. Kelompok 1 udah? Belum. Apa yang belum? Jawaban, Bu. Jadi itunya udah dibaca. Sekarang memasukkan itunya. Pengalatan agar lebih rapi. Kelompok 2 udah selesai. Presentasikan, lalu cara kerja pernapasannya bagaimana? Lalu kerjanya. Oh, dari kelompok mana dulu? dua kan satu dulu Bu yang nomor dua Dua tadi selesai Bu. Oh ya, 3. Kelompok apa? Dua. Kelompok 2 silahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Siti Hadayati, saya Ica Juniati, saya Rida Zulfa, saya Rizka, saya Fabiana. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi di sini ada sistem pernapasan.
Yang pertama yaitu hidung. Hidung menghirup udara lalu masuk ke laring, ke faring, ke bronkus, lalu ke bronkiolus dan ke alveolus. Dan ini ada paru-paru. Lalu itu adalah alat peraga kami. Silakan Devo. Kalau didiam itu suka apa? Paru-paru. Nah, kalau mengembang itu Oksigen masuk ke paru-paru. nah, Kalau dia mau terus bertukar sama karbon dioksida dikeluarkan lagi. Lalu untuk jawaban dari soal pertama yaitu bagaimana alur sistem pernapasan pada manusia. Jawabannya yaitu dari hidung, lalu ke laring, ke faring, ke bronkus, ke paru-paru, bronkiolus dan yang terakhir alveolus. Dan bisa juga dari mulut. Dan pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana cara kerja organ pernapasan pada manusia yang telah dibuat. Cara kerjanya yaitu dengan meniup sedotan yang ada di bagian atas dan paru-parunya akan mengembang yaitu balon yang ada 2 biji. Dan pertanyaan yang ketiga yaitu apa peran balon pada alat peraga yang kalian buat. Jawabannya yaitu untuk menggambarkan paru-paru. Nah, sekarang dibuka sesi pertanyaan. Siapa yang tadi provokasi jika ada yang bertanya apa yang bukan fix nilai 90? Ibu, mau nanya. Tanyain ke kelompok satu yang Iya. kelompok yang jawab. Ini tadi, ini kan punya kelompok 1 itu katanya alveolus, yang benar bronkiolus atau alveolus bu. Teman-teman. Oh, maaf ya teman-teman, maksudnya yang mana? Yang mana yang mana? Itu. Yang mana yang mana? Itu alveolus ya. Kalau di kamar itu bronkiolus bu. Iya. Tadi ngomong sangat. Oke, ada lagi? Ada. Nah, silakan tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya kelompok 1. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan mempresentasikan diskusi kami. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Nima Sani. Saya Anya Sambari. Saya Cici. Saya Dwi. Saya Dwi. Baik, pertama-tama kami akan menjawab pertanyaan untuk nomor 1. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Bagaimana alur sistem pernapasan pada manusia? Sini yang pertama dari hidung, lalu ke faring, habis itu ke laring. Selanjutnya Messi. Baik, karena teman saya masih pemalu, di sini dari laring, lalu masuk ke trakea. Dari trakea itu ada 2 cabang, namanya bronkus. Lalu nanti dari bronkus akan masuk ke bronkiolus. Pertanyaan nomor 2, bagaimana cara kerja organ pernapasan pada manusia yang telah dibuat? Nah, berdasarkan yang sudah kami buat, di mana di saat balon membesar, artinya kita menghirup udara. Nah, jika balonnya mengecil, artinya mengeluarkan udara. Selanjutnya nomor 3,
Lalu nomor 3, apa peran balon pada alat peraga yang kalian buat? Peran balon pada alat peraga yang kami buat yaitu sebagai alat peraga yang menunjukkan paru-paru. Sudah. Kelompok 2 ada yang mau nanya? Kasih nilai selama Lalu saya Siti Handayani dari kelompok 2 izin bertanya, itu kok paru-parunya ke samping? Iya Bu. Kan maksudnya Ya, ini menjawab ya. Karena dalam pembuatannya tadi kan harus cepat-cepat ya karena waktu kan. Jadi ya inilah seadanya. Yang penting tidak mengurangi maknanya. iya, memang bagus. Ya, Betul, karena karena kita buat cepat-cepat. Tapi benar kan Bu, yang penting ada jawabnya. Oke, ada yang nanya? Silahkan tutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Yang paling panjang itu sebagai apa? Ya, betul. Lihat yang paling panjang itu sebagai rangkaian. Nah, yang di ujung pipet itu seolah-olah itu dari hidung atau mulut. Nah, itu masuk melalui trachea. Kemudian balonnya sebagai apa? Paru-paru. Kalau balonnya membesar artinya kita ya. Kemudian apa yang biru? Lalu balonnya menepis kan? Oksigennya keluar. Apa yang keluar? Cinta sekalian dulu. Oke, sekarang ada kita akan latihan soal. Silakan keluarkan buku atau tulisan. Bu dari pulpen. Pinjamkan yang kau yang banyak. Oke, kita akan soal. Nomor 1. Bu kasih waktu. tulis nama apa Bu? Ya, tulis nama sama kelasnya dulu. Bentar, Bu. 1 menit. Bentar, Bu. Silakan Bu. Iya, Desi. Langsung. Dah, jawaban Apa keterangannya juga? dah. Oke, dah. Tangan kumpulkan. Ibu, dah. Jawaban dulu. Oke, sekarang kita kerjakannya sama-sama. Apa jawabannya? Sekarang kita lihat. Yeay. Kalau B, salah. Salah. Ini kok bisa gitu?
Tujuan utama proses penangkapan manusia adalah untuk memperoleh oksigen. Suhu oksigen, energi. Tadi kalau perhatikan video, video tadi itu, itu ada jawabannya. Itu adalah energi. Oke, hari ini kita ngapain aja? Yang dari pertama masuk tadi kita ngapain? Berdoa. Absen. Bagi belajar. Belajar tentang apa? Pertama-tama kita hidup. Kita menghirup udara. Oksigen. Lalu menuju lari. Lalu kemudian habis pakai di bronkus itu udaranya terbagi ke kiri dan kanan paru-paru. Kemudian habis ke bronkus, pertukaran udaranya terletak di mana? Kemudian sel darah merah menyebarkannya ke seluruh tubuh. Sisa dari karbon dioksida tadi keluar melalui hidung. Itu yang kita hembuskan. Oke, untuk hari ini cukup sekian. Ibu dari nanti Bu. Ya.